Sosok Florencia atau Aprilia, korban perempuan ATR 42500 yang ditemukan di lereng Bulu Saraung. Satu korban pesawat ATR 42500 ditemukan di Gunung Bulu Saraung, Kecamatan Baloci, Pangkep, Senin, 20 Januari 2026. Korban ditemukan berjenis kelamin perempuan. Namun belum diketahui identitas perempuan yang baru ditemukan. Dari daftar nama korban pesawat ATR 42500, ada dua perempuan, yaitu Florencia Lolita dan Esther Aprilia S. Keduanya merupakan pramugari pesawat ATR 42500. Nama Florencia Lolita dan Esther Aprilia S berada di nomor 6 dan 7 papan pengumuman informasi di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. 8 korban lainnya ialah Kapten Andi Dahananto, Sik Evo M. Farhan Gunawan, Vo Haryadi, EOB Dwi Murdiono, Mr. Deden, Mr. Ferry, dan Mr. Yoga. Kepala Basarnas RI, Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi mengungkapkan, penemuan korban itu berdasarkan laporan langsung dari tim SAR yang berada di lokasi kejadian. Hari ini kembali ditemukan satu korban. Kira-kira 15 menit yang lalu, kata Syafi saat konferensi pers di kantor Basarnas Makassar, kawasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Senin siang. Total korban yang telah ditemukan hingga hari ketiga pencarian berjumlah 2 orang. Sebelumnya, satu korban lebih dahulu ditemukan pada hari sebelumnya, di lereng sedalam 200 meter. Sementara, korban kedua ditemukan pada kedalaman 500 meter. Kondisi lokasi sangat terjal, hampir tegak lurus. Kedalamannya cukup ekstrim dan didominasi bebatuan, ungkapnya. Saat ini korban telah berada bersama tim penyelamat di lokasi. Namun proses evakuasi masih menghadapi kendala cuaca dan medan. Korban sudah bersama rescuer, namun evakuasi masih menunggu kondisi yang memungkinkan, katanya. Tim SAR saat ini masih mengandalkan kombinasi operasi udara dan darat dalam proses pencarian dan evakuasi. Awalnya, evakuasi direncanakan menggunakan helikopter karena jarak tempuh dari lokasi ke bandara relatif dekat, kurang dari 10 menit. Namun, kondisi cuaca yang tidak mendukung membuat evakuasi udara belum dapat dilakukan secara maksimal. Cuaca menjadi tantangan utama. Base cloud rendah dan di ketinggian kondisinya lebih tebal, jelasnya. Selain korban, tim SAR juga menemukan sejumlah bagian pesawat serta benda-benda yang diduga milik korban. Seluruh temuan tersebut akan dikumpulkan untuk kemudian diserahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT, dan pihak kepolisian sesuai kewenangannya. Hingga saat ini, lebih dari 1.200 personel SAR gabungan masih dikerahkan dan pencarian dibagi ke dalam 4 sektor. Basarnas juga tengah berkoordinasi dengan BMKG dan BNPB untuk kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca guna mempercepat proses pencarian dan evakuasi. Kami masih berada dalam fase golden time. Mohon doa agar seluruh korban dapat ditemukan, pungkas Kepala Basarnas. Pesan terakhir Esther Aprilita ke ibunda sebelum jadi korban pesawat ATR. Pramugari asal Bogor bernama Esther Aprilita Sianipar sempat menghubungi orang tuanya sebelum jadi korban pesawat ATR 42500. Karenanya hingga kini ayah dan ibu Esther masih menunggu kabar pencarian pesawat milik Indonesia Air Transport tersebut. Diwartakan sebelumnya, pesawat yang ditumpangi Esther dan 6 awak kabin lainnya serta 3 penumpang lainnya dikabarkan jatuh dan meledak di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Sabtu, 17 Januari 2026. Informasi terbaru dari tim SAR telah ditemukan satu korban dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban kabarnya terdeteksi berada di tebing gunung dan masih dalam proses evakuasi. Tak cuma itu, tim SAR gabungan juga berhasil menemukan ekor dan puing-puing pesawat lainnya di bagian puncak serta tebing Gunung Bulu Saraung pada Minggu, 18 Januari 2026. Chat terakhir korban. Sementara tim SAR masih terus mencari keberadaan korban lainnya, keluarga salah satu korban, Esther Aprilita Sianipar menanti keajaiban. Orang tua Esther yang tinggal di kawasan Rancamaya, Desa Bojongkoneng Ciherang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor pun mengurai cerita. Ibunda Esther, Jessi Burian mengaku bahwa ia masih berkirim pesan dengan sang putri pada Jumat, 16 Januari 2026. Dalam chat tersebut, Esther mengabari sang mama kalau dia sedang berada di Jogja dalam rangka tugas. Esther pun aktif membagikan lokasinya ke sang mama. Chat terakhir hari Jumat malam. Kami masih chatting. Dia bilang dia di Jogja. Biasanya kalau seperti itu komunikasinya, aku sudah di sini MAH, ujar Jessi Burian.
Namun pada hari kejadian yakni pada Sabtu, Esther sama sekali tak ada kabar. Diungkap ayah Esther, Adi Sianipar, putrinya tidak membalas chatnya 1 hari kemudian. Padahal di hari Sabtu itu Adi mengaku ingin menjemput Esther pulang sama-sama ke Bogor. Terakhir komunikasi kemarin saya jam 12 Wadia karena saya lagi ke Jakarta. Dia kan kos di Jakarta, jadi saya mau jemput dia kalau dia mau pulang. Ternyata jam 12 itu nggak ada balasan dari dia. HP-nya udah nggak aktif, pungkas Adi dalam wawancaranya di Kompas TV. Hingga akhirnya pada Sabtu sore, Adi dikabari oleh perusahaan tempat Esther bekerja bahwa pesawat yang ditumpangi Esther hilang kontak. Saya dihubungi sama kantor IAT tempat dia bertugas. Mulai ditelepon tapi karena lagi di jalan, enggak saya angkat. Dia bahwasanya pesawat yang ditumpangi Esther dari Jogja Makassar lost kontak, imbuh Adi. Curhat terakhir. Lebih lanjut, Adi pun mengurai curhatan terakhir Esther sebelum jadi korban pesawat jatuh. Kata Adi, Esther sempat cerita soal alasannya tak bertugas dari pertengahan hingga akhir Desember. Dari pertengahan bulan 12 kan dia nggak terbang. Dari pertengahan Desember sampai akhir Desember. Karena pesawatnya itu lagi mau dipasang kamera di bawah pesawat itu katanya. Kamera CCTV, jadi mereka nggak terbang. Jadi masuk Januari mereka terbang lagi, kata Adi. Terkait dengan alasan Esther bisa ada di Jogja, Adi mengaku tidak tahu. Karena yang ia tahu, putrinya itu standby di Jakarta. Dia kan standby di Halim, saya nggak tahu juga kenapa dari Jogja ke Makassar, ujar Adi. Hingga kini Adi masih optimis Esther bisa dapat keajaiban. Keluarga masih harap-harap cemas menanti kabar soal kondisi Esther. Kami berharap masih ada mukjizat. Karena sampai sekarang kan belum ditemukan. Kami berharap mereka ditemukan dalam keadaan selamat, pungkas Adi. Postingan senyum pilot pesawat ATR jadi sorotan setelah pesawat hilang kontak. Kapten Andi Dahananto pilot pesawat ATR 42500 dari Indonesia Air Transport yang dilaporkan hilang di kawasan Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu, 17 Januari 2026. Sebelum kejadian, Andi tengah menerbangkan pesawat ATR ini dengan rute Yogyakarta, Makassar. Kemudian sekitar pukul 13 WITA, sebelum sempat mendarat, pesawat ini dilaporkan hilang kontak. Andi merupakan salah satu dari total 11 orang yang berada di dalam pesawat yang hilang kontak tersebut. Sementara yang lainnya adalah 7 orang kru dan 3 orang penumpang. Profil Kapten Andi Dahananto. Dikutip dari Tribun Timur, Kapten Andi Dahananto ini berasal dari Surabaya. Namun yang bersangkutan tercatat tinggal di Tangerang. Kapten Andi Dahananto merupakan pilot senior berumur 52 tahun. Pesawat ATR yang dia terbangkan pun sudah melalui pengalaman yang tak sebentar. Tercatat, pesawat ATR PKTHT ini sudah dia piloti sejak 2016 atau sejak sekitar 10 tahun lalu. Ia juga tercatat sebagai Kapten Surveillance Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebelum menjadi pilot, Kapten Andi telah menempuh pendidikan di Juanda Flying School Surabaya. Setelah sebelumnya di masa remaja dia menempuh pendidikan sekolah menengah di SMA 66 Jakarta. Posting foto senyum. Beberapa waktu sebelum pesawat ATR yang Kapten Andi Dahananto ini dilaporkan hilang kontak, dia sempat posting foto senyum di akun media sosialnya. Yaitu foto selfie yang menunjukkan wajahnya sambil tersenyum. Itu diposting pada 17 Desember 2025 kemarin. Dia tampak mengenakan seragam hitam dengan tulisan nama Kapten Andi Dahananto dan tulisan, Patroli Udara.